Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farna Adi Nugroho dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Masyarakat. Kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang dasar-dasar riset aksi komunitas pada mata kuliah praktik riset aksi komunitas pendidikan masyarakat. Berikut terdapat daftar isi atau apa saja yang saya akan bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada definisi dari riset aksi komunitas. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip utama riset aksi komunitas. Lalu manfaat dari riset aksi komunitas dan apa saja contoh penerapan riset aksi komunitas yang ada relevansinya dengan prinsip utama riset aksi komunitas. Selanjutnya saya akan membahas tentang etika riset aksi komunitas. Dan yang terakhir saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi yang saya paparkan pada kesempatan kali ini. Baik, di sini terdapat definisi dari riset aksi komunitas. Riset aksi komunitas adalah sebuah pendekatan penelitian yang berakar pada kolaborasi yang erat antara para peneliti dan anggota komunitas yang terlibat. Pendekatan ini memfokuskan pada pengidentifikasi masalah yang relevan dan nyata yang dihadapi oleh komunitas, serta merencanakan dan melaksanakan tindakan yang konkret untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Secara esensial, riset aksi komunitas bukan hanya tentang mengamati dan menganalisis masalah, tetapi juga tentang mengambil tindakan konkret untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan kata lain, tujuan utama dari riset aksi komunitas adalah untuk menciptakan perubahan yang bermakna dan berkelanjutan di tingkat komunitas tersebut. Setelah kita mengetahui tentang definisi riset aksi komunitas, kali ini saya akan memaparkan dari prinsip utama riset aksi komunitas. Yang pertama yaitu partisipasi. Prinsip partisipasi adalah landasan utama dari riset aksi komunitas. Ini menekankan pentingnya melibatkan semua anggota komunitas dalam setiap tahapan riset dan tindakan yang diambil. Dengan melibatkan seluruh komunitas, termasuk mereka yang mungkin terpinggirkan atau kurang didengar, riset aksi dapat memastikan representasi yang adil dan pengambilan keputusan inklusif. Partisipasi aktif juga memungkinkan berbagai pandangan dan pengalaman untuk diperhatikan yang dapat menghasilkan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Yang kedua ada refleksi. Refleksi merupakan proses kritis di mana para peserta riset memeriksa kembali pengalaman mereka, mengevaluasi hasil yang telah dicapai, dan mengidentifikasi pembelajaran yang bisa diambil untuk perbaikan di masa depan. Melalui refleksi, peserta dapat memahami lebih dalam tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki dalam proses riset dan tindakan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk terus berkembang dan meningkatkan pendekatan mereka dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh komunitas. Yang terakhir adalah aksi perubahan. Prinsip aksi perubahan menekankan pentingnya tindakan konkret untuk mencapai perubahan yang diinginkan dalam komunitas. Dengan melakukan tindakan yang terinformasi dan terarah, baik berupa kegiatan pendidikan, advokasi, atau intervensi langsung, riset aksi komunitas dapat menghasilkan dampak yang nyata dan berkelanjutan. Kolaborasi antara peneliti, praktisi, dan anggota komunitas adalah kunci keberhasilan dalam menerjemahkan pengetahuan menjadi tindakan yang membawa perubahan positif. Setelah kita mengetahui definisi riset aksi komunitas, lalu prinsip utama dari riset aksi komunitas, kali ini saya akan memaparkan manfaat dari riset aksi komunitas. Apa saja? Yang pertama adalah prinsip aktif. Ini melibatkan anggota komunitas dalam proses penelitian dan pengambilan keputusan, memastikan solusi yang lebih relevan dan berkelanjutan. Contohnya, dengan partisipasi aktif masyarakat, program pendidikan lebih dapat mengangkat kebutuhan nyata. Yang kedua adalah pengembangan program yang relevan. Ini memungkinkan rancangan program pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, riset aksi membantu dalam merancang program yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Dan yang ketiga, refleksi yang mendalam. Memfasilitasi proses refleksi terhadap praktik pendidikan yang ada memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan. Contohnya, refleksi terhadap hasil riset membantu pengembangan strategi yang lebih efektif. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan komunitas. Ini meningkatkan peran aktif komunitas dalam pemecahan masalah mereka sendiri. Contohnya, komunitas menjadi lebih efektif
dan aktif dan berdaya dalam memecahkan masalah mereka sendiri. Baik, setelah kita mengetahui dari definisi, prinsip utama, dan manfaat, kali ini saya akan memaparkan tentang contoh penerapan. Contoh penerapan ini ada relevansinya dari prinsip utama yang sudah saya jelaskan. Contoh pertama yaitu program pembelajaran berbasis komunitas. Sebuah kelompok masyarakat lokal bekerja sama dengan pendidik dan pakar pendidikan untuk merancang program pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan dan kebudayaan komunitas mereka. Mereka melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan siswa dalam proses perencanaan dan evaluasi, sehingga memastikan partisipasi aktif dan relevansi konten pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dan contoh kedua yaitu peningkatan kualitas pengajaran di sekolah. Sebuah sekolah bekerja sama dengan para guru, murid, dan orang tua, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di lingkungan sekolah. Mereka menggunakan siklus riset aksi untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, merencanakan tindakan perbaikan berdasarkan refleksi dan analisis data, serta secara berkelanjutan mengimplementasikan perubahan dan mengevaluasi dampaknya. Contoh terakhir yaitu program pemberdayaan siswa. Sebuah organisasi pemuda bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk melaksanakan program pemberdayaan siswa. Mereka mengadakan lokal karya dan kegiatan kolaboratif yang menggali potensi dan kebutuhan siswa, serta memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi dalam perubahan positif di sekolah dan komunitas mereka. Baik, pembahasan kali ini tidak kalah penting, yaitu etika dalam riset aksi komunitas. Kenapa penting? Karena kita langsung terjun langsung ke masyarakat. Agar diterima, kita akan memerlukan etika dalam riset aksi tersebut. Yang pertama yaitu keadilan. Prinsip keadilan mengharuskan bahwa semua orang dalam komunitas memiliki akses yang sama terhadap proses riset, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Ini berarti memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam merekrut peserta dan bahwa hasil riset digunakan untuk memperbaiki kondisi yang adil bagi semua. Yang kedua adalah kesetaraan. Kesetaraan menuntut bahwa semua peserta riset diperlakukan dengan hormat dan dihargai atas kontribusi mereka. Ini berarti memperlakukan semua pendapat dan perspektif dengan serius tanpa membedakan antara kelompok dominan dan kelompok minoritas. Yang terakhir adalah pemberdayaan. Prinsip pemberdayaan mendorong untuk memberikan kekuatan kepada komunitas bukan hanya sebagai subjek riset, tetapi juga sebagai mitra dalam proses pengambilan keputusan. Ini melibatkan membangun kapasitas komunitas untuk terlibat dalam penelitian, menyediakan akses ke pengetahuan dan sumber daya, dan mendukung inisiatif yang dipimpin oleh masyarakat sendiri. Setelah kita melalui dari definisi dan prinsip-prinsip utama riset aksi komunitas, serta melihat manfaat dan contoh penerapannya dalam pendidikan masyarakat, saya dapat menyimpulkan bahwa riset aksi komunitas adalah alat yang kuat untuk mencapai perubahan yang berarti dalam masyarakat. Dengan memperhatikan nilai-nilai etika seperti keadilan, kesetaraan, dan pemberdayaan, kita dapat memastikan bahwa riset aksi dilakukan dengan integritas yang tinggi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua yang terlibat. Oleh karena itu, dengan menerapkan prinsip aksi komunitas, kita dapat menjadi agen perubahan yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pendidikan masyarakat dan membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berdaya. Baik, sekian presentasi saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.